Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dimanapun Anda berada, dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia ya. Eh, di pertemuan kelima ya, keempat atau kelima ya ini, kita akan lanjutkan dulu teori sebentar, lalu nanti seperti biasa Anda lanjutkan exercise di modul sesuai dengan tasnya, exercise-nya dan tasnya itu diselesaikan. Lalu nanti di beberapa videonya kan sebenarnya beberapa sudah ada di sana, tinggal mengikuti. Tapi kalau ada pertanyaan atau kesulitan boleh di WA grup nanti ya. Lalu hari ini saya coba akan menjelaskan teorinya sedikit agar Anda nanti punya gambaran. Sebenarnya Anda bisa menggali sendiri tapi harus dipicu ya, harus di-trigger dulu baru bisa bergerak gitu ya. Izinkan saya untuk present dulu ya. Present dulu materinya gini. Oke. Ada ya, terlihat ya? Sudah tampil di layar? Iya Pak, tampil. Pak. Di mohon maaf kalau agak rame, saya karena di restonya hotel pagi-pagi di restonya hotel, jadi tidak tenang. Tidak, ini suaranya banyak berisik, tapi nggak apa-apa. Eh, saya akan menjelaskan unit 3. Unit 3 di overview of sales process. Ya. Sebenarnya saya sudah bikin PPT-nya, sudah disingkat dari sini, tapi eh, nanti saya share juga di PL ya. Saya share juga di PL. Di unit 3 ini, overview of sales process, kita akan lebih banyak bicara tentang bagaimana sebuah proses sales itu terjadi gitu ya. Kalau Anda mungkin di marketing apa sudah banyak dijelaskan bagaimana sales penjualan itu terjadi ya, dan itu, tapi kalau saya lebih teknis lagi, bagaimana kalau Anda menggunakan SAP gitu ya, walaupun secara umum proses bisnisnya ini sudah sama gitu ya, dalam tanda petik sama. Di antaranya saya akan menjelaskan tentang rantai proses dari sales process order, lalu nanti di latihan Anda pasti harus buat sales order dengan mereference ke quotation, lalu ada membuat juga outbound delivery dengan mereference ke sales order kan gitu ya. Kalau Anda mau buat sales order mesti ada permintaannya atau penawarannya gitu ya, quotationnya. Lalu ada, kalau Anda mau ngirim sesuatu outbound delivery keluar, itu mesti berbasis sales order gitu ya. Lalu ada pick and post good issue. Good issue itu kemarin Anda belajar di fundamental. Good issue itu artinya barangnya sudah nyampe pada mereka atau pada kita, itu good issue. Lalu kita akan bicara invoice ke customer for the delivery, jadi tagihannya kita sampaikan. Lalu kita juga harus memasukkan enter incoming payment di sistem. Jadi kalau ada orang bayar, kita juga memasukkan pembayarannya. Itu kira-kira objektif dari unit 3 ini. Kalau saya sebenarnya tidak harus detail ya, karena ini Anda bisa pahami lah. Tapi secara umum uh, di proses overview-nya itu adalah pasti yang pertama kali Anda harus lakukan pada saat pre-sales activity. Jadi sebelum melakukan sales, mesti ada pre-sales-nya gitu ya. Aktivitas bagaimana menyiapkan agar Anda mampu menjalankan sales dengan baik. Yang pertama mestinya ya Anda melakukan establishing and maintaining customer relationship. Sebagai orang marketing itu pasti dilakukan gitu ya. Tapi secara sistem mungkin daftar customer atau update data customer itu juga mesti dilakukan. Lalu berikutnya adalah pre-sales. Ini terdiri dari, biasanya ini ada di soal ya, apa activity dari pre-sales. Pertama mesti entering and tracking customer contact, tadi itu kan, memasukkan data atau update data. Kalau dia pindah atau dia update nomor telepon dan seterusnya, agar kita masih mampu melakukan tracking customer. Lalu pasti mailing campaign. Anda sebagai orang marketing pasti tahu bagaimana, walaupun sekarang kan mailing itu
dalam tanda petik ya, belum tentu pakai surat, kan bisa saja via Twitter, via Facebook, via WhatsApp dan lain-lain gitu. Semua semua media, digital media, Anda lakukan gitu ya dengan mailing campaign ini. Lalu pasti answering customer telephone queries gitu. Itu dalam tanda petik ya, sekarang kan tidak harus dengan telepon. Dia minta via IG gitu ya dan seterusnya. Inquiries pasti, lalu quotation pasti gitu ya. Oke, ini process activity. Process activity. Nah, lalu bisa saja misalnya kita menggunakan process information ini untuk merencanakan dan mengevaluasi marketing strategi yang kita buat. Kemarin dilakukan seperti ini, lalu oh tidak bisa, ternyata dia misalnya tidak ada di rumah atau dia tidak ada di kantor. Nah, jadi menghubunginya lewat apa dan seterusnya itu bisa bisa terjadi seperti itu ya. Dalam ini dalam jangka panjang hubungan kita dengan customer, mesti kita harus melakukan itu. Tracking loss sales, lalu recording precious data to help and negotiate large contract. Jadi kita selalu selalu merecord gitu ya. Lalu berikutnya adalah sales order processing. Sales order processing itu the employee new customer service department take order in writing and over the phone gitu ya. Jadi melakukan kontaknya, bisa menulis, mencatat dan seterusnya gitu ya tentang order gitu ya. Lalu berikutnya standar order. Nah, setelah itu Anda akan membuat standar order. Kalau Anda kemarin berlatih di tas 2 biasanya ya, dia sudah ada standar order itu VA01 ya, VA01 gitu. Itu bikin standar order. Biasanya ada 5 digit ya, 5 digit nomor ordernya. Pasti berisi customer and material information. Ini biasanya ada juga pertanyaan yang begini-begini ya. Apa isi dari standar order gitu ya. Lalu price information for financial statement, lalu information about delivery date, jangan lupa delivery date dan delivery quantity, ini sangat penting. Dan saya sarankan kalau Anda mengerjakan satu proses itu jangan ditunda, karena nanti khawatir tanggalnya lupa atau tanggalnya salah. Minta dikirimnya tanggal 12, lalu Anda prosesnya tanggal 15 ya. Nggak bisa lah ya. Harus lihat tanggalnya kapan delivery order dan seterusnya. Oke, sebentar, ada yang ngetuk. Lalu informasi about shipping process, termasuk shipping process, lalu informasi about billing juga, billing. Okay. Itu lalu berikutnya adalah procurement. Nah, sebuah sales ini kalau dulu di fundamental biasanya dijelaskan ya bahwa procurement ini mesti berasal dari sales order sebenarnya kan, sales order baik mau bill of material maupun maksud saya mau membuat barang sendiri atau barangnya berasal dari hanya beli saja, beli lalu kita jual, itu bisa dilakukan juga. Jadi pertama di procurement ini, in this process step in sales distribution, kita cek capability. Jadi kalau Anda mau melakukan membuat sales order, ini pasti pertama kali dilakukan si sistem itu akan mengecek apakah barangnya tersedia gitu atau tidak. Lalu nanti kalau ada atau tidak ada, nanti kita akan membuat requirement to material planning. Jadi VRPR itu, purchase requirement itu akan menjadi perencanaan pengadaan gitu ya. Menjadi perencanaan pengadaan. Menjadi perencanaan pengadaan, lalu nanti kita membuat material. Jadi di material planning organisasi ini ada dua, bisa in-house produce gitu. Jadi kita membuat sendiri memang di pabrik kita, atau berbasis pada pembelian lagi gitu. Jadi kita menjual barang yang kita beli dari pelanggan, dari customer kita, dari vendor kita gitu ya.
Misalnya kalau dulu di fundamental kan kita jualan printer ya, printernya beli gitu ya. Dan seterusnya. Itu procurement. Jadi hubungan antara sales order dan procurement setiap terjadi Anda membuat eh, order, sales order, dokumen order dan seterusnya itu mesti akan mengecek keadaan barangnya ada atau tidak gitu ya. Maka dulu di fundamental satu Anda tidak bisa bikin SO VA01 S sales order kalau barangnya belum Anda beli gitu ya dan seterusnya. Ini probability ada atau tidak. Nah, nanti hubungannya ada dan tidak ini juga dengan delivery, outbound delivery, kapan barang itu akan disampaikan, sehingga ini akan mempengaruhi material planning. Apakah dibikin atau dibeli lagi gitu ya. Kalau dibikin berarti kita punya waktu untuk melakukan produksi. Kalau kalau itu juga pengadaan dari vendor ya, kita masih punya waktu untuk melakukan purchase order juga gitu ya. Itu di procurement hubungannya. Lalu ini pasti dari ada stoknya gitu dan seterusnya ya. Atau kita juga mesti tadi kalau kalau itu barangnya ada atau berputar itu kita harus garansi replenishment-nya pada waktu yang tepat gitu ya dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah shipping. Nah, shipping ini bagaimana kalau barangnya sudah siap, sudah jadi, itu dilakukan pengiriman. Yang pertama di shipping proses ini mesti kita akan melakukan membuat outbound delivery gitu ya, membuat outbound delivery. Itu kalau tidak salah angkanya mulai angka 8 ya, 811 berapa gitu ya. Lalu picking, packing itu pasti. Jadi ketika outbound delivery-nya dibuat, pasti orang gudang akan melakukan picking atau membuat create transfer order, menyiapkan barang yang akan dikirim, lalu di packing, lalu dikirimkan. Nah, kalau barangnya sudah sampai di customer itu akan muncul apa? Kita harus lakukan good issue. Gitu ya. Good issue itu artinya barangnya sudah diterima oleh apa? Oleh customer. Good issue ini kalau di SAP dua-duanya sama ya. Kalau barang vendor masuk ke sita itu disebut good issue, kalau barang sudah sampai di customer juga kita lakukan good issue. Migo, di Migo ya, Migo itu ada dua, ada yang memang Migo itu ada untuk kita, ada juga Migo itu untuk customer. Itu shipping. Itu shipping. Lalu berikutnya adalah kalau sudah shipping, sudah dikirim barangnya, maka kita akan melakukan billing. Billing itu tagihan kepada itu ya, kepada customer. Biasanya kalau di SAP itu billing itu kepada customer, invoice itu dari vendor ke kita biasanya begitu ya. Tapi sama saja sih. Jadi pasti kita akan membuat invoice untuk good and services yang kita buat untuk mereka. Itu karena invoice ini akan dikirim ke mereka. Itu apa billingnya. Lalu creating credit and debit memo itu kalau diperlukan, misalnya kita harus melakukan memo, misalnya mohon maaf batasan kredit Anda sudah melampaui gitu sehingga belum bisa diproses, mohon dilakukan pembayaran yang terdahulu atau apalah gitu ya. Jadi itu ada memonya baik kredit maupun debit gitu ya. Atau berikutnya canceling previously posted billing dokumen. Bisa saja kita meng-cancel billing dokumen yang sudah dikirim gitu ya. Bisa karena misalnya dilakukan perubahan atau apapun. Dan pasti automatically transfer billing dokumen data to accounting. Jadi kalau Anda sudah membuat invoice dikirimkan ke pelanggan, itu pasti data-data penjualan itu baik ke barang maupun layanan mesti sudah diposting ke accounting sehingga Anda bisa lacak nih flow of dokumen gitu ya. Anda bisa lacak tuh, bisa lacak dokumen apa saja yang sudah kita buat. Nah, kalau itu sudah ada berarti sudah terekam baik dari sisi proses transaksi maupun dari accounting gitu ya. Accounting juga pasti sudah rekam gitu. Itu di billing. Nah, lalu terakhir karena kita sudah menagih ke mereka, maka mereka akan melakukan pembayaran. Dan tugas kita di sales order ini adalah menerima pembayaran gitu ya, melakukan jadi meninput, memposting payment
yang dilakukan oleh customer gitu ya. Jadi payment ini adalah proses that is part of financial accounting application module. Jadi meyakinkan bahwa sudah dibayar. Walaupun sekarang ya, kalau sekarang itu mungkin saya sudah accountingnya pun sudah supply chain-nya sudah terintegrasi gitu ya. Jadi yang melakukan posting pembayaran mungkin juga bukan kita, tapi pelanggannya sendiri apa, customernya sendiri. Mereka sudah bayar, klik dengan banknya sendiri, dengan tombol sistemnya sendiri. Jadi mungkin kita tugasnya mengecek apakah sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar pembayarannya ini tinggal klik posting aja gitu ya. Jadi mungkin tidak harus ngantri uang berapa jumlahnya, tapi mungkin mau verifikasi saja. Tapi ini yang dilakukan di SAP. Jadi kita akan melakukan posting payment against invoices. Jadi invoice yang sudah kita terima, atau mungkin kita harus rekonsiliasi untuk perbedaan tadi, misalnya pelanggan bayar lebih, ada kelebihan atau kurang bayar atau apapun lah misalnya, itu kita juga harus lakukan konsiliasi, sehingga walaupun sistemnya sudah terintegrasi, tapi tugas kita sebagai sales order person ya harus melakukan posting ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang sales gitu ya. Karena kalau salah ya mungkin bisa jadi berakibat fatal gitu ya. Jadi ini kira-kira debit posting, cash account dan seterusnya gitu ya. Jadi itu tugas-tugas kita. Ini secara umum master data dalam proses sales and distribution bisa digambarkan seperti ini. Gitu. Jadi dia pasti melakukan pre-sales dulu. Pre-sales itu mulai kontak, permintaan penawaran, quotation penawaran yang kita lakukan. Jadi inquiry itu mereka minta ya surat penawaran, lalu quotation itu kita berikan penawaran. Lalu mungkin ada kontrak gitu ya, mungkin jangka panjang, bukan hanya sekali, tapi dia permintaannya inquiry-nya 1 tahun. Nah, kalau inquiry-nya 1 tahun, quotation-nya juga kita rencanakan 1 tahun, mungkin dibuat kontrak, termasuk delivery dan seterusnya, scheduling untuk agreement dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah proses order processing. Ini ada hubungannya dengan procurement. Jadi ini pasti untuk urusan sales, ini datanya ada di sini nih, sales info system untuk pelanggan dan seterusnya. Lalu nanti ada material management. Ini kalau urusan dengan order nih, kalau ordernya banyak, mesti kita melakukan planningnya di sini, material management atau production planning, karena barangnya kita bikin di pabrik kita gitu ya. Itu modelnya seperti itu. Lalu kalau ini sudah terpenuhi, materialnya sudah siap karena produksinya sudah selesai gitu ya, atau dia beli ke vendor gitu, seperti itu. Urusan kita berikutnya adalah shipping. Jadi kita harus deliver. Itu ada di proses SAP-nya, ada transfer order, ada delivery order. Nah, nanti kalau barangnya sudah sampai di customer, ini good issue gitu ya. Pakai Migo gitu ya, Migo. Ini udah nyampe nih barangnya di customer. Setelah urusan transport dan shipment ini beres, maka urusan kita adalah billing. Bagaimana menagih kepada membuat invoice untuk customer. Itu billing. Mereka harus bayar dan seterusnya. Setelah mereka bayar, ini urusannya pun kita belum selesai. Kita harus menyelesaikannya di accounting kita. Yang tadi proses di billing, di payment. Billing, payment, ini urusannya semua uang yang masuk ke sistem kita itu, kalau dari customer itu dimasukkan disebut dengan account receivable gitu ya. Kalau urusannya dengan vendor, account payable. Lalu ini pasti urusannya dengan material stock account. Kira-kira begitu ya di modul ini, di modul sales and distribution. Selanjutnya nanti tas-tasnya Anda kerjakan. Jangan banyak-banyak lah, nanti kita sampai ini dulu ya, halaman 61 dulu. Baik, kira-kira itu ya, kira-kira itu yang saya jelaskan tentang teorinya. Namun hari ini kan di pertemuan keempat kita akan lakukan kuis.
kita akan melakukan kuis exam ya, exam software. Jadi saya akan demokan sedikit examnya ya. Jadi pertama pasti Anda harus sudah install ini. Saya tanya apakah Anda sudah punya yang exam software ini kan? Sudah diinstal kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Karena waktu nah ini exam software ini, lalu nanti saya berikan soal. Saya berikan soal, nanti Anda buka. Soalnya itu apa? Ininya belakangnya .exm, exm. Nanti open di sini open. Lalu misalnya cari ada nggak di sini? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Open exm gitu ya, salah satu open, lalu masukkan passwordnya, lalu nanti masukkan npm nama Anda, lalu start gitu ya, lalu start ujian. Tidak harus sekarang, jadi kalau Anda nanti, oh saya siapnya jam apa, nanti siang, oh saya beri waktu, nanti Anda harus masukkan ke sini ya, Anda harus masukkan ke sini. Saya akan buat di sini, di sinilah, di paling bawah ini saya buat, ini adalah kuis exam 1 ya. Kuis exam 1 SCM 600 passwordnya itu SCM 600 ya. Nah, ini saya supaya ingat ya, SCM 600. Nanti Anda upload gambar terakhir saja, gambar terakhir, tapi hasil terakhir Anda capture, tapi uploadnya Anda harus dalam bentuk PDF. Karena kalau tidak PDF saya tidak bisa baca gitu ya. Nanti due ini pasti hari ini ya, tanggal 25 ya. Due date-nya tanggal 25, cut off date-nya juga tanggal 5. Ini pukulnya aja ya. Pukul 23.00 ya. 23 jangan 00 lah. 23.59. Jadi nanti tengah malam. Anda lakukan itu lalu save. Oke, nanti kalau Anda lihat kalau role-nya sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Nah, berarti Anda harus upload di sini ya, Itu hanya halaman terakhir Anda capture. Tapi saran saya Anda harus tetap juga membuat catatan-catatan, membuat apa? Ya sebaiknya di capture semua ya soal-soalnya, nanti Anda berlatih gitu, ini ada di halaman berapa, di unit berapa gitu ya, supaya ketika ujian exam sertifikasi nanti Anda bisa lulus dengan baik karena Anda sudah membuat catatan-catatan gitu ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan. Saya akan share soalnya di WA Group ya. Di WA Group. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada nanti ditanyakan di WA Group saja. Saya share soal dan passwordnya, lalu Anda kerjakan kapan saja, tapi mengumpulkannya paling lambat jam 12 malam. Ya, jam 12 malam. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, atau ada pertanyaan silakan. Adakah di antara Anda yang kesulitan melakukan praktikum? Halo? Pak, bentar. Ya, Nadila silakan. Kemarin tuh video yang SCM itu emang kepotong atau gimana sih, Pak? Yang di bagian ini. Bagian apa ya? Yang mau nge-save itu loh, Pak, yang mau ganti user. Kan nama sebelumnya Fazria ya kalau nggak salah. Ya. Terus? Nah, itu kan pas mau ngegantinya, yang pas mau ngebuka SU3 itu emang kepotong videonya atau gimana, Pak? SU01. Iya, yang ini SU yang di command file-nya. Kan mau nge-search yang SU3 itu. Tapi kayak videonya itu kayak yang kepotong, Pak. Oke. Saya kurang paham, tapi nanti saya perbaiki ya. Saya upload ulang aja beberapa videonya ya. Kayak gitu ya, Nadila ya. Iya, Pak. Oke, baik. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut di WA Group saja ya. Terima kasih atas kehadiran Anda hari ini, walaupun saya hanya melihat
wajah-wajah statis gitu ya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semua. Berhati-hati dimanapun Anda berada ya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik.